Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pembelajaran berdiferensiasi secara luring yang dilaksanakan di SDN 2 Namun. Diawali dari pembinaan dan pengarahan oleh Pak Bani SPD selaku kepala sekolah, saya memulai kegiatan dengan menyampaikan judul materi pada kegiatan diseminasi ini. Kemudian saya juga menyampaikan tujuan dan konsep awal dari kegiatan kali ini. Selain itu, saya juga memberikan kuesioner tentang seberapa dalam pemahaman dasar peserta tentang pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari definisi, kemudian contohnya, kekurangan, dan kelebihannya. Peserta sangat aktif, antusias pada saat kegiatan, baik di kegiatan diskusi maupun kegiatan tanya jawab. Namanya bos berkata permainannya. Apa itu? Bos berkata. Iya. Jadi instruksinya ketika ada kata-kata bos berkata, titik-titiknya lakukan. Setuju ya? Contoh dulu. Bos berkata pegang kepala. Berarti pegang kepala semuanya. Yang tidak pegang, kira-kira apa yang salah? Kita beri hadiah apa? Belajar dengan metode yang menyenangkan bagi siswa. Oke. Nah, kemudian pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan minat, kesiapan, dan lain sebagainya sampai diagnosis terhadap peserta didik. Siapa? Adakah Anda buka Google? Mantap. Pokoknya mantap. Padahal yang mantap bukan beliau gitu. Pembelajaran pendidikan itu pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan minat kayak akhir tujuannya apapun. Misalnya anak harus bisa menendang bola, misalnya, atau bisa melempar bola masuk ke sebuah sasaran. Tapi pada dasarnya dalam proses itu harus senang dulu. Misalnya nih, ada yang murung ya, ada yang kayaknya kok anu. Kita tanyai, kenapa misalnya Bapak, misalnya Doni ya, Doni kenapa di kelas ini murung terus? Misalnya, ya. Gen yang tidak bisa dengan tidak bisa, yang paham dengan paham. Itu pertama, boleh pakai itu. Tapi kan ini simulasi aja, malah bukan pian itu kada bisa atau enggak. Ini cuma contoh aja. Yang kedua, pembagian kelompok dengan menggunakan metode heterogen, dicampur. Yang bisa dalam satu kelompok ada yang bisa, ada yang tidak, supaya nanti membawa bisa memberikan umpan balik pengajaran kepada teman-temannya. Ada dua proses diferensi konten. Ada banyak sebenarnya, tapi yang saya pahami itu. Apakah Bapak Ibu nanti ketika praktek akan mengelompokkan bisa dengan bisa, atau bisa dengan tidak bisa, atau seperti apa? Homogen atau heterogen. Ya, jadi saya akan membahas apa yang Bapak Ibu paham saja di sini, tidak akan membahas yang lain-lain ya. Kemudian ini ada dalam sebuah modul guru penggerak nih. Pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu pemanasan. Nah, pemanasan juga dibuat semenarik mungkin ya. Karena materinya bola besar, jangan sampai yang kita bawa bola kecil ya. Itu namanya miskonsepsi, Pak. Jadi ketika kita mau ajar bola besar, yang dibawa jangan bola kecil atau tidak membawa apa-apa. Itu namanya kita berarti memberikan pancingan terhadap peserta didik. Pemantik ya. Nah, itu pemanasannya menuju kepada permainan atau pembelajaran inti. Nah, setelah itu ini ke sepak bola, karena nanti ada sepak bolanya juga. Fungsinya kalau kita tahu artinya tapi tidak mempraktekkan, fungsinya apa? Tidak akan berfungsi apa-apa. Jadi ketika saya dulu tahu, oh iya tahu, tapi pada saat saya ngajar ya biasa aja, biasa. Nah, di momen 1 bulan ini saya tergeraklah untuk mencoba mempraktekkan proses pembelajaran berdiferensi di sekolah saya dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Sebulan bahkan persiapan. Seperti itu ya. Nah, apakah Bapak Ibu semuanya teman-teman sudah mempraktekkan di sekolah masing-masing? Setelah rangkaian kegiatan diseminasi ini terlaksana, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang bertanya terkait dengan apa manfaat, kelebihan, kekurangan, dan beberapa kasus yang ada di sekolah.
termasuk dari Pak Chandra yang menanyakan bagaimana mengatasi peserta didik yang memiliki keaktifan yang berlebih atau hiperaktif. Ada juga penguatan dari pembina terkait dengan kegiatan diseminasi ini. Pak Bani juga memberikan masukan, saran demi kebaikan guru-guru PJOK yang ada di Kecamatan Muara Uya dan Jaro, dan juga ucapan terima kasih kepada guru-guru semuanya yang telah aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berkata tepuk tangan untuk kita semua.